dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat Allah ke langit. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dalam firman-Nya Allah menggunakan kata bi'abdihi. Apa artinya bi'abdihi? Hambanya. Hambanya atau budaknya. Hambanya. Tahu hamba? Orang yang tidak punya kekuatan apapun. Orang yang tidak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri tidak dimiliki. Hamba siapa? Orang yang tidak memiliki apapun, bahkan dirinya pun bukan miliknya. Paham? Putri milik siapa? Milik putri. Tapi hamba sahaya, putri tidak memiliki dirinya. Jadi misalkan putri jadi hamba, jadi budak, saya pukul, saya jual lagi, putri tidak bisa menolak. Itu hamba. Sekarang pertanyaannya, Mas Farhan sama Rezas perbedaannya apa? Mas Farhan sama Rezas perbedaannya apa? Rezas sekarang baca kata bi'abdihi bisa nggak? Rezas baca kata bi'abdihi bisa nggak? Nggak bisa. Mas Farhan bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena belajar. Siapa yang ngajarin? Ibunya mungkin, gurunya mungkin, kakaknya mungkin. Sekarang Mas Farhan sudah bisa baca bi'abdihi. Apakah Mas Farhan berhenti sampai di sini? Enggak kan? Harus terus belajar. Selain bi'abdihi ada kata banyak sekali di dunia. Selain kata bi'abdihi ada kata banyak Selain bi'abdihi ada kata banyak lagi. Selain bi'abdihi ada kata banyak lagi di dunia. Jadi Mas Farhan setelah belajar alif ba ta sa harus belajar membaca rangkaian kata. Setelah bisa merangkai sendiri harus ngapalin dan terus menerus, tak bisa terputus. Kenapa Mas Farhan belajar? Kenapa Mas Yusril belajar? Ian, Ican, kenapa belajar? Mas Zidan, kenapa belajar? Pertanyaannya, kenapa kita belajar? Oke, sekarang kita tujuannya belajar. Ada orang setelah belajar jadi ustaz atau kiai. Apakah berhenti sampai di sini? Berhenti nggak? Tidak. Dia harus mengajar. Orang tua kita belajar, dari kecil belajar. Kemudian dia jadi pengusaha atau jadi memiliki jabatan, misalkan dokter, profesor, atau jadi presiden. Apakah berhenti sampai presiden? Berhenti sampai presiden, selesai? Berhenti enggak? Tidak. Tugasnya apa? Tugas presiden apa? Khodim. Tahu khodim? Pembantu rakyatnya. Jadi tingkatan tertinggi seorang hamba, seorang budak adalah pembantu. Presiden pun apa? Tugasnya apa? Pembantu. Polisi pun tugasnya apa? Pembantu. Dokter pun tugasnya apa? Pembantu. Profesor pun tugasnya, dosen pun tugasnya pembantu. Jadi kita itu adalah pembantu. Nabi Muhammad SAW umat, orang, manusia terhebat di muka bumi. Tugasnya apa? Pembantu Allah. Bahkan Nabi Muhammad tidak memiliki dirinya sendiri. Nyambung? Jadi tugas kita apa? Membantu. Jadi di sini Mas Farhan sekarang belajar. Mas Farhan kenapa belajar? Kenapa belajar? Atau ibunya Mas Farhan beli interasi. Kenapa beli interasi Mas Farhan? Tujuannya membantu orang tua. Paling tidak tugas kita membantu orang tua. Naik dikit membantu RT RW.
naik dikit membantu satu desa, naik dikit membantu satu hebat lagi membantu orang sedunia. Membantu orang sedunia. Mas Fatul lihat temannya di pinggir ngantuk, dibantu dibangunin, senggol dikit. Iya, senggol. Ya. Jadi kalau ada temannya ngantuk dibantu dibangunin. Kalau ada temannya ngantuk nggak tahajud dibantu tahajud. Kalau ada temannya mabok, judi, masyarakatnya nggak ngaji, kita bantu untuk sedikit-sedikit mengingatkan. Kalau ada yang jadi dokter bayar nggak kalau kita sakit? Mahal nggak bayarnya? Kita nggak punya duit, dokternya nggak tahu menahu, pokoknya harus bayar. Nggak bisa bayar, rumahnya disita. Seperti itu tidak? Dokter yang baik menggratiskan untuk yang tidak mampu. Atau punya sekolahan, punya pondok pesantren. Sekolahan pondok pesantren ada guru harus digaji kan? Kita masuk pondok pesantren, kita nggak mau bayar, nyari gratisan. Padahal yang ngajar gurunya didatangkan dari luar, seperti sekolah SDIT. Yang ngajar siapa? Guru dari luar. Mereka punya anak nggak? Punya. Berarti kita bayar SDIT, apa tujuannya? Membantu mereka. Guru SDIT pun ngajar, tujuannya bantu kita. Jadi dunia itu cuma saling membantu saja. Jadi tolong semuanya di sini ketika sudah sukses jangan sesukses apapun kita, tugas kita terbesar membantu. Maka di sini Allah ingatkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, bukan perwakilannya, bukan raja kecil di dunia, bukan hambanya. Jadi Mas Agis di sini tujuannya mekanik, semoga jadi ahli mesin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bikin mobil sendiri, pesawat sendiri. Ketika sudah jadi, bolehkah Mas Agis sombong? Kalau tujuannya bikin pesawat nyari duit, tukang cilok pun bisa nyari duit. Kalau tujuannya bikin mobil nyari duit, orang pemulung pun nyari duit sama. Tapi tujuan yang lebih mulia membantu orang haji biar cepat naik pesawat. Ya, jadi di sini saya ingatkan lagi, yang paling hebat membantu adalah dalam hal akhirat. Ya, dalam hal akhirat. Jadi mari kita semuanya sekarang mumpung lagi belajar, kita belajar. Perbaiki kualitas kita, tujuannya nanti kita pulang minimal mengajak adik sendiri, minimal mengajak keluarga sendiri. Ya paling hebat bisa mengajak sedunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.